Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PLA 203 Pembiayaan Pembangunan. Hari ini kita akan membahas mengenai peran pemerintah dalam penyediaan barang publik. Jadi kita akan membahas secara lebih detail mengenai fungsi-fungsi pemerintah dalam ekonomi terkait dengan fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Selain itu, kita juga akan mencoba membahas mengenai kegagalan yang mungkin dialami oleh pemerintah dalam penyediaan barang publik. Fungsi pemerintah dalam ekonomi sektor publik berkaitan dengan peran pemerintah sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam pembangunan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh masyarakat di negaranya, dalam hal ini Indonesia tentunya. Kebijakan publik diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Caranya adalah dengan menyediakan barang-barang kebutuhan publik maupun barang-barang konsumsi lainnya. Dilihat dari sektor ekonomi publik, pemerintah memiliki 3 fungsi penting dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi, dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Sekarang kita masuk dulu ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi merupakan fungsi dan peran pemerintah dalam mengalokasikan dan memilih kebutuhan masyarakat terkait dengan barang publik. Banyak barang yang tidak bisa kita peroleh atau disediakan oleh pasar, seperti misalkan jalan raya, drainase, lampu penerangan jalan, trotoar, bahkan termasuk juga perlindungan oleh polisi dan juga perlindungan pertahanan negara yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Barang dan jasa yang tadi disebutkan ini tidak bisa disediakan oleh pasar. Terkait dengan karakteristiknya yang non-excludable, tidak bisa ada pengecualian, dan non-referee. Setiap pemanfaatan oleh satu orang tidak akan bisa mengurangi pemanfaatan oleh orang lain. Tentu saja karakteristik yang demikian menyebabkan kegagalan pasar, karena tidak bisa terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, khususnya terkait dengan hak kepemilikan. Contohnya adalah jalan raya. Jalan raya bersifat non-excludable dan non-referee. Dalam satu sisi, jalan raya tidak bisa menjadi barang privat karena untuk penyediaannya juga membutuhkan dana yang sangat besar dan juga tentu tidak akan efisien. Jika jalan raya telah disediakan oleh pemerintah, tidak mungkin untuk membatasi atau mengecualikan beberapa orang dalam pemanfaatan jalan raya tersebut. Jadi, jalan raya tidak akan bisa dikecualikan secara ekonomis maupun secara teknis. Di sisi lain, ketika jalan raya telah dimanfaatkan oleh satu orang, orang lain bisa memanfaatkan jalan raya tersebut untuk mencapai tujuannya. Jadi, jalan raya kemudian memang bersifat non-excludable dan non-referee. Dalam hal ini, pemerintah perlu untuk membangun jalan raya karena jalan raya adalah salah satu bentuk barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, dalam fungsi alokasi ini, peran pemerintah adalah mengupayakan dan mengusahakan agar sumber-sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah bisa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Persoalannya, anggaran pemerintah atau dompet pemerintah itu terbatas. Jadi, pemerintah harus menentukan alokasi mana yang akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan atau dibangun terlebih dahulu, karena tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk langsung melakukan seluruh list kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak seperti pengeluaran terkait barang swasta yang konvensional dan melalui proses sistem pasar, penentuan untuk prioritas pengeluaran barang publik melalui sistem politik. Sekarang kita coba masuk ke teori pilihan publik atau public choices theory.
Public choices theory ini adalah salah satu ilmu cabang ekonomi yang mempelajari mengenai bagaimana pemerintah mengambil keputusan terkait dengan kepentingan masyarakat. Jadi, prinsip yang digunakan hampir sama, yaitu mencoba melihat perilaku masyarakat seperti para ekonom melihat perilaku masyarakat di pasar. Jadi ketika mengambil keputusan terkait dengan proses politik, masyarakat dilihat sebagai individu yang mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi meskipun ada tindakan-tindakan yang memang didasari kepada kepedulian terhadap orang lain, namun tetap dasar yang kemudian dilihat dan dikaji adalah dikaitkan dengan kepentingan pribadi dari masing-masing aktor. Jadi teori public choice ini mencoba untuk mengkaji pengambilan keputusan rasional, baik itu yang diambil oleh pemerintah, oleh anggota DPR, oleh masyarakat, baik itu masyarakat sebagai pengusaha, sebagai pegawai, sebagai aktivis lingkungan, terkait dengan kebijakan yang kemudian diambil dan dijadikan acuan untuk pembangunan. Teori, yaitu yang pertama, pendekatan katalaksi. Jadi, ekonomi dilihat sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih, voters, yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka. Pendekatan yang kedua adalah Homo economicus atau konsep manusia ekonomi. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor seperti gaji, reputasi publik, kekuasaan, dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sementara, para pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkannya. Berdasarkan kedua aspek utama dalam kajian ilmu tersebut, maka sebagai pemasok atau supplier, dalam hal ini adalah politisi, parpol, birokrat, dan pemerintah, sedangkan sebagai demander atau konsumen atau peminta itu adalah voters, pemilih, masyarakat. Jenis transaksinya adalah komoditas publik, sedangkan alat transaksinya itu adalah suara. Dan jenis pertukarannya adalah politik sebagai pertukaran. Kebijakan publik yang akan diambil tentunya berdasarkan asas pertukaran yang didasari oleh pemikiran rasional. Jadi terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi politisi, birokrat, pemerintah itu dianggap sebagai produsen yang menawarkan cara terbaik untuk mengkonsumsi suatu barang, dalam hal ini barang publik. Sedangkan masyarakat dianggap sebagai konsumen yang akan memanfaatkan dan mengkonsumsi barang publik tersebut. Jadi, jika pasar terjadi dengan baik, kekuatan antara permintaan dan penawaran seimbang, maka barang publik yang akan dihasilkan, keputusan publik yang akan dibuat, itu akan memenangkan semua pihak. Tapi masalahnya, ternyata kekuatan antara permintaan dan penawaran dalam penyediaan kebijakan publik itu terkadang juga tidak seimbang. Nah, coba kita lihat ilustrasinya sebagai berikut ya. Public choices theory merupakan upaya untuk mengaplikasikan apa yang dipahami terkait perilaku masyarakat dalam pasar ke dalam keputusan terkait dengan kebutuhan publik. Nah, kritik yang terjadi adalah adanya perbedaan antara bayangan mengenai bagaimana pemerintah bekerja dan bagaimana sebenarnya pemerintah bekerja. Misal contohnya, kita ingin pemerintah menyelesaikan persoalan upah minimum regional. Di satu sisi, upah minimum regional dianggap masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh. Namun, di sisi lain, jika terlalu tinggi, maka bisa mengurangi pendapatan di sisi produsen, dan produsen pun mengklaim bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap produktivitas secara keseluruhan. Nah,
Yang kemudian kita bayangkan adalah semua berjalan sebagaimana mestinya. Kita lihat di sini ada aktor. Aktor di sini adalah voters, pemilih, dalam hal ini masyarakat, kemudian ada politisi, dan juga ada birokrat. Kita lihat target dan tujuan dari masing-masing. Dalam kondisi ideal, voters memilih untuk menyelesaikan persoalan UMR ingin memastikan bahwa semua pegawai memperoleh UMR. Tindakan yang akan mereka lakukan adalah memilih politisi yang tentu saja mendukung penerapan UMR. Kita lihat dari sisi politisi. Target atau tujuan politisi seharusnya untuk menyelesaikan persoalan ini adalah melakukan apa yang paling baik untuk kepentingan masyarakat. Tentu saja, mereka kan perwakilan dari masyarakat. Tindakan apa yang akan mereka lakukan? Tentu saja mengupayakan kebijakan dalam bentuk undang-undang dan peraturan terkait UMR sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Lalu kita beralih ke birokrat. Apa sih target dan tujuan birokrat untuk menyelesaikan persoalan? Birokrat, target dan tujuannya adalah melayani masyarakat. Dan tentu saja, tindakan yang akan mereka lakukan adalah melaksanakan penerapan peraturan perundangan terkait UMR untuk kebaikan masyarakat. Kita membayangkannya semua berjalan sebagaimana mestinya. Ada cinta di mana-mana dan persoalan terkait UMR selesai. Sekarang, kita bayangkan aktor-aktor tadi, voters, politisi, dan birokrat, ini sebagai makhluk hidup yang rasional, yang berhadapan dengan kendalanya masing-masing, serta tentu saja punya kepentingan dan keinginan sendiri-sendiri. Kita sekarang beralih melihat dari sudut pandang ekonom. Sebagai pemilih, sebagai manusia, apa tujuan yang ingin dicapai? Kita lihat di sini. Tentu saja memaksimalkan kepuasan atau kebahagiaan pribadi. Kebahagiaan seseorang mungkin aja berasal dari konsumsi barang-barang tertentu, ada mungkin juga yang bahagianya dengan menolong orang lain, ada yang bahagia dengan berbuat baik, dan sebagainya. Ekonom tidak akan menjudge mengenai apa yang membuat mereka bahagia. Bebas, terserah, setiap orang berbeda-beda. Tapi fokusnya adalah bahwa voters sebagai individu akan mengejar dan melakukan apa yang membuat mereka bahagia. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Tentu mereka akan memilih dan mencari informasi jika keuntungan yang akan diperoleh melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Tetap dicari lagi cost-nya berapa, benefit yang akan diperoleh berapa. Karena there's no such free lunch. Keuntungannya apa buat saya pribadi? Kita beralih ke politisi. Sama, politisi juga kan manusia. Mereka pasti akan memaksimalkan upaya untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan pribadi. Apa yang akan mereka lakukan untuk menjadi bahagia? Tentu saja melakukan tindakan yang berkaitan dengan posisi mereka sebagai politisi. Dalam hal ini berarti menarik minimal 50% voters untuk pemilih mereka. Karena kalau misalnya di bawah 50%, mereka nggak akan jadi politisi lagi dan mungkin memiliki pekerjaan yang lain kan. Lalu, bagaimana dengan birokrat? Sama, birokrat juga manusia. Mereka akan memaksimalkan kepuasan dan kebahagiaan pribadinya. Entah itu apa yang membuat mereka bahagia kan, kembali ke pribadi masing-masing. Tapi targetnya adalah memaksimalkan kepuasan dan kebahagiaan pribadi. Caranya gimana? Caranya ya tentu saja bekerja sesuai dengan upaya yang harus mereka lakukan untuk mencapai kebahagiaan dan tentu saja memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau seperti ini, apa yang kita peroleh? Sepertinya tidak seindah bayangan awal kan? Semua akan kemudian mengejar kepentingannya sendiri-sendiri. Apakah itu akan menyebarkan cinta di mana-mana? Saya rasa tidak. Kalian mungkin nanti akan bilang, ya udah kalau kayak gitu pilihlah orang yang memang punya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi ternyata kenyataannya tidak semudah itu.
Sekarang coba kita lihat perilaku dalam demokrasi. Bayangkan ada dua orang kelompok masyarakat. Kelompok yang pertama berisi banyak orang. Kelompok yang kedua berisi sedikit orang dengan pilihan demokrasi yang berbeda. Bayangkan grup A diminta untuk membayar masing-masing Rp100.000. Kemudian oleh pemerintah uangnya tersebut dibakar. Dan sisa uangnya diberikan kepada grup B. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana masyarakat akan merespon terkait dengan kebijakan pemerintah ini? Mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu ya. Siapa yang akan memilih untuk setuju dengan kebijakan ini? Grup B jelas, dia akan mendapatkan keuntungan. Grup A tentu saja menolak kebijakan tersebut. Karena grup A lebih banyak, tentu saja kebijakannya pasti akan ditolak. Apa outcome-nya? Grup A tadi lebih banyak jumlahnya, lebih banyak yang voting untuk menolak kebijakan dan peraturan tersebut. Otomatis akan ditolak, peraturannya tidak akan dilaksanakan. Apakah kebijakan ini baik untuk masyarakat? Ya, tentu saja tidak. Grup A jelas-jelas dirugikan untuk kebijakan tersebut. Clear, seperti itu. Gambaran tadi adalah gambaran ideal apa yang kita pikirkan berjalan dalam proses demokrasi. Tapi, terkadang ada hal yang kita lupakan, yaitu biaya untuk memperoleh informasi dan juga termasuk biaya memilih yang harus dikeluarkan. Jadi biaya ini bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk waktu, effort, investigasi, bahkan mungkin usaha-usaha yang dilakukan untuk mempelajari naskah akademik suatu kebijakan. Nah, misal, ternyata dalam kasus kebijakan yang tadi, biaya untuk memperoleh informasi dan memilih itu sebesar Rp200.000. Kebijakannya masih sama. Jadi setiap orang di grup A akan diminta untuk membayar Rp100.000, kemudian sebagian uangnya dibakar dan sisanya diberikan kepada grup B. Kita tanya kembali pertanyaan yang sama. Siapa yang akan setuju untuk kebijakan ini? Grup B sudah jelas, mereka pasti akan tetap memilih untuk menyampaikan kesetujuan mereka. Karena meskipun mereka harus membayar sebesar Rp200.000, mereka tetap akan mendapatkan benefit dari uang yang mereka akan peroleh ketika pembayarannya dibayarkan oleh pemerintah. Grup A, bagaimana dengan grup A? Mereka tentu akan berhitung kan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyampaikan aspirasi mereka sebesar Rp200.000. Dan kalau misalkan ternyata kebijakannya ini digolkan, mereka akan kehilangan Rp100.000. Belum ada kepastian kan apakah kebijakannya ini akan diloloskan atau tidak. Jadi bisa jadi grup A malah tidak ikut voting sama sekali. Tidak ikut menyampaikan aspirasi mereka, karena menurut mereka, biaya yang akan mereka keluarkan untuk memilih itu lebih besar daripada biaya yang mungkin akan mereka keluarkan ketika peraturan ini diterapkan. Kemudian outcome-nya apa? Kalau seperti itu, ketika grup A tidak menyampaikan aspirasi mereka, maka grup B yang menyampaikan aspirasi mereka yang akan didengarkan, sehingga grup B dianggap merepresentasikan keseluruhan masyarakat. Akhirnya, kebijakan tadi goal. Apakah kebijakan ini baik untuk masyarakat? Jelas tidak kan? Grup A yang lebih banyak jumlah orangnya, ini pasti akan dirugikan. Tapi, karena grup B dianggap merepresentasikan suara dari keseluruhan masyarakat, maka kebijakan ini tetap dilaksanakan. Kalau seperti ini, apakah sudah adil untuk keseluruhan masyarakat? Tadi mungkin pemikiran secara konseptual. Sekarang kita coba lihat contohnya di dunia nyata. Misal terkait dengan kebijakan impor gula. Coba kita cek, siapa yang akan diuntungkan dengan impor gula ke Indonesia? Tentu saja, salah satunya adalah importer gula. Kita lihat sekarang,
ada dua buah grup. Yang pertama, grup A adalah petani gula yang jumlahnya banyak. Sedangkan grup B adalah importir gula yang punya dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan besarnya keran masuk impor gula dari luar negeri. Ketika Dewan melakukan uji publik, grup A terlalu sibuk untuk kebutuhan hidupnya. Bisa jadi kos yang harus mereka keluarkan untuk membaca naskah akademik, untuk menyampaikan aspirasi mereka, untuk mendapatkan informasi terkait dengan impor gula, itu mungkin terlalu besar. Karena mereka terlalu sibuk dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu kan? Nah, apalagi misal kalau kita bayangkan petani gula, misal dari Grobogan, dari Jawa, itu akan sangat costly untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Jadi mereka akan lebih memilih untuk tidak menyampaikan aspirasinya. Entah tidak memilih atau mungkin juga tidak tahu mengenai hal tersebut. Di sisi lain, grup B yang punya kepentingan tentu saja importir gula ini akan memperoleh keuntungan kalau peraturan mengenai impor gula, keran masuk impor gula diperbesar itu disahkan. Jadi mereka akan terus mengawal proses penyusunan kebijakannya dan dengan rela mengeluarkan biaya-biaya yang mungkin dibutuhkan untuk mengawal peraturan tersebut. Jadi akhirnya ketika ditanya oleh Dewan, uji publik dilakukan. Hai, bagaimana pendapat kalian terkait izin untuk impor gula? Grup B yang hadir dan aktif tentu akan menyatakan kami setuju. Hasilnya, uji publik menyatakan bahwa masyarakat yang mewakili setuju izin impor gula lebih besar disahkan. Apakah kemudian hasil ini merepresentasikan grup A? Tentu tidak. Persoalannya, banyak sekali peraturan dan perundangan kebijakan yang kasusnya seperti ini. Kalau kayak gitu, apakah sistem demokrasi yang dianggap merepresentasikan masyarakat secara umum itu bersifat adil? Kalian bisa tentukan sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalian pasti akan komentar. Tapi kan kita hidup di Indonesia, bukan di Athena. Jadi ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu orang-orang pilihan yang dianggap merepresentasikan pemilih-pemilihnya di masing-masing wilayah. Oh, tentu saja. Kita kan melakukan pemilu untuk memilih perwakilan di Dewan. Perwakilan inilah yang dianggap akan merepresentasikan dan meluangkan waktu mereka untuk menyampaikan kebutuhan dari publik itu sendiri. Oke, lalu grup A akan memilih beberapa orang bagi mereka untuk merepresentasikan kebutuhan mereka di Dewan. Sama dengan grup B, akan ada orang yang dipilih sebagai perwakilan mereka. Perwakilan ini akan berdiskusi sedemikian rupa untuk menyampaikan aspirasi dari masing-masing kelompoknya dan kemudian akan menentukan dan memutuskan kebijakan apa yang paling baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Seharusnya seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana representasi yang adil ini dalam skala yang lebih luas. Taruhlah kita ambil contoh suatu kota atau kabupaten. Nah, di sini kita membaginya ke dalam beberapa wilayah. Berdasarkan pemilihan yang dilakukan, ternyata ada kecamatan-kecamatan yang memilih warna orange dan ada juga kecamatan-kecamatan yang memilih warna biru. Berdasarkan hasil pemilihan umum, diketahui bahwa 60% masyarakat di sana memilih warna orange. Jadi, mereka akan memperoleh 3 orang perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat di kota atau kabupaten mereka. Kemudian, setelah dilakukan perhitungan, kita juga mengetahui bahwa ada 40% masyarakat yang memilih warna biru, sehingga mereka akan mendapatkan 2 orang perwakilan rakyat yang akan merepresentasikan kebutuhan dan keinginan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat kota atau kabupatennya.
kita juga bisa melihat contoh representasi yang adil lainnya. Misal, tadi wilayahnya dibagi ke dalam 5 kecamatan. Kecamatan pertama, ternyata satu kecamatan memilih warna orange, sehingga mereka akan mendapatkan 1 orang perwakilan mereka yang memilih warna orange di Dewan Perwakilan Rakyat. Kecamatan kedua bagaimana? Mereka juga ternyata semuanya memilih warna orange, sehingga mereka akan mendapatkan 1 orang perwakilan berwarna orange. Kecamatan ketiga juga demikian, semuanya memilih warna orange, sehingga mereka akan mendapatkan 1 orang perwakilan yang merepresentasikan keinginan dan kebutuhan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat sesuai pilihan mereka yang berwarna orange. Kemudian kecamatan selanjutnya ternyata seluruhnya memilih warna biru, jadi mereka akan mendapatkan 1 orang perwakilan yang merepresentasikan kebutuhan mereka terkait warna biru. Begitupun juga dengan kecamatan terakhir, mereka semuanya memilih warna biru, sehingga akan ada 1 orang representasi mereka di DPR untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan warna biru. Jadi secara total akan ada 3 orang perwakilan yang mewakili warna orange dan 2 orang perwakilan yang mewakili warna biru. Perwakilan inilah yang kemudian akan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di 5 kecamatan ini untuk disampaikan dan ditentukan apakah kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah. Pembahasan tadi menunjukkan bahwa bagaimana jika memang suara kita dipakai sebagaimana mestinya untuk merepresentasikan jumlah perwakilan kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, apa yang akan terjadi kalau orang-orang yang kalian pilih ini, Dewan Perwakilan yang terhormat, dapat merekonstruksi ulang distrik pemilihan mereka? Contoh misal, dibandingkan pembagi sesuai dengan pembagian kita di awal, sekarang pembagian distriknya dibagi seperti ini. Tetap sama-sama 10 rumah tangga untuk setiap perwakilan. Yang pertama, kita bisa lihat di sini. Karena lebih banyak yang memilih warna orange, maka Dewan Perwakilan Rakyat akan diwakili oleh 1 orang yang berwarna orange. Demikian juga dengan distrik kedua. Karena lebih banyak yang orange, dari 10 rumah tangga yang sama, akan ada 1 orang perwakilan yang berwarna orange. Begitu seterusnya. Jadi totalnya nanti akan ada 5 orang perwakilan yang merepresentasikan warga yang preferensinya adalah warna orange. Apakah hal seperti ini adil? Masih banyak lagi cara untuk membagi distrik dengan total jumlah yang sebenarnya sama, tapi kemudian hal tersebut tidak menunjukkan real perwakilan sesungguhnya, sehingga ketika itu naik ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, apakah kemudian itu akan merepresentasikan suara yang benar-benar ada di masyarakat, atau justru tadi tidak? Kalau contohnya seperti ini, suara yang berwarna biru itu tidak akan terrepresentasikan, karena berdasarkan sistem pemilihan, suara mereka tidak terwakilkan sama sekali. Selain dengan sistem pemilu yang dianggap tidak representatif terhadap kebutuhan masyarakat, terdapat beberapa sebab kegagalan pemerintah lainnya dalam fungsi alokasi. Yang pertama adalah tidak ada antisipasi dari kebijakan yang telah diambil. Misal, kemarin program bantuan sembako yang tidak tepat sasaran. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut di waktu yang sangat mendesak. Kemudian juga ada contohnya terkait dengan penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan yang sangat kecil untuk penanganan COVID-19. Sampai saat ini tidak ada penjelasan yang lebih rinci mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengoptimalisasi penyerapan anggaran yang telah diberikan dalam penanganan COVID-19. Selain itu juga terkadang pemerintah terbatas dalam pengendalian kebijakan. Misal, masih dalam kasus bantuan sembako, banyak laporan mengenai ketidaktepatan sasaran. Jadi orang-orang yang sebenarnya masih mampu, bahkan mungkin masih bisa punya tabungan, itu yang mendapatkan sembako. Sedangkan
Masyarakat yang benar-benar membutuhkan, yang kehilangan pekerjaan, yang tidak ada sumber penghasilan lain, bahkan untuk makan juga sulit, itu justru tidak mendapatkan bantuan sembako terkait dengan dampak COVID-19. Kemudian juga ada persoalan mengenai kebijakan rusun sewa murah. Itu juga pemerintah kan niatnya adalah memberi kemudahan untuk orang miskin, tapi ternyata investor tidak mau untuk terlibat dalam investasi di rusun sewa murah ini. Kemudian juga kebijakan tidak dapat dilaksanakan atau birokrasinya tidak mampu. Jadi terkadang kebijakan yang telah diputuskan di level pusat atau di level atas itu ketika dijalankan secara teknis di level bawah tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena mungkin sumber daya manusianya tidak mampu atau mungkin anggaran untuk pelaksanaannya juga tidak sesuai. Yang terakhir adalah adanya pemberian pelayanan hanya kepada kelompok tertentu. Jadi ini yang bertentangan dengan kepentingan publik. Kaitannya ini sebenarnya dengan ketimpangan. Jadi kalau sumber daya berpusat di kelompok tertentu, mereka dapat menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, misal untuk memperkaya dirinya sendiri. Contoh yang cukup ekstrem misalkan Meikarta kemarin kan, begitu banyak protes yang disampaikan ketika Meikarta dibangun, tapi tetap saja dibangun. Ternyata akhirnya kita tahu bahwa ada lobby-lobby politik kotor yang terjadi di belakangnya gitu. Jadi masyarakat yang sebenarnya memang benar-benar membutuhkan, kemudian juga yang akan terdampak, itu akhirnya tidak dapat menyuarakan kepentingannya karena pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah beberapa oknum di Kabupaten Bekasi, lebih memprioritaskan kepentingan dari si pengembang Meikarta. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai fungsi alokasi pemerintah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua mengenai fungsi distribusi pemerintah. Fungsi distribusi ini sebenarnya adalah cara pemerintah untuk mendistribusikan kembali dan memeratakan pendapatan di antara masyarakat. Pendistribusian kembali pendapatan dilakukan dengan mendistribusikan pendapatan dari yang diperoleh oleh si kaya kepada yang miskin. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi akibat pendapatan yang tidak merata. Caranya adalah dengan pajak dan subsidi. Pajak merupakan salah satu alat untuk menjalankan fungsi distribusi pemerintah. Terdapat beberapa jenis-jenis tarif pajak, dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Nah, secara struktural, tarif pajak dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional. Jadi tarif pajak proporsional ini persentasenya akan tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Seperti contohnya adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Contoh kalau misalkan kalian makan di restoran, kemudian di bill kalian melihat ada PPN 10%. Nah, PPN 10% ini akan sama nilainya tetap 10% mau kalian makan sebesar 100.000 maupun sebesar 10 juta. Jadi persentase pengalinya tetap sama. Tarif pajak proporsional ini berkaitan dengan tarif pajak ad valorem. Jadi ini adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga suatu barang. Jadi kalau tadi contohnya PPN tetap sama gitu, sesuai dengan nilai transaksi atau propertinya, tidak mengalami perubahan. Kemudian ada tarif pajak progresif. Nah, kalau tarif pajak progresif ini, jadi besaran persentasenya akan semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Ada beberapa contoh tarif pajak progresif. Misal, pajak progresif untuk kendaraan bermotor, itu kan paling sering kita dengar.
Kalau kendaraan bermotornya cuma punya satu, pengenaan tarif persentase pajaknya akan lebih sedikit dibandingkan dengan jika punya 2 atau apalagi 3 gitu. Jadi persentase pengalih pajaknya akan semakin besar sesuai dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki. Nah, tarif pajak progresif ini berkaitan dengan tarif pajak marginal. Jadi tarif pajak marginal ini adalah sistem pajak yang dikenakan terhadap tambahan pendapatan tertentu. Misal, contohnya PPh 21. Itu kan ada lapisan-lapisannya. Saat melewati lapisan batas pendapatan, maka persentase pemotongan pajaknya akan naik. Contoh, kalau penghasilannya sampai 50 juta, itu dikenakan pajak 5%. Kemudian kalau di atas tersebut, akan dikenakan pajak 10%. Naik lagi sampai pemotongan persentase pajaknya di 30%. Jadi semakin besar pendapatan, persentase pemotongan pajaknya akan semakin besar. Kemudian ada juga tarif pajak efektif. Jadi ini tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan si wajib pajak. Penghasilan di sini bisa berarti penghasilan kotor, neto, atau penghasilan kena pajak. Jadi persentase tarif pajak efektif harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Yang selanjutnya ada tarif pajak tetap. Jadi jumlah pajak, bukan persentase ya, ini adalah jumlahnya tetap sama berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Misal contohnya materai. Materainya akan tetap 6.000. Mau transaksinya itu dikaitkan dengan besaran 2 juta atau 500 juta gitu. Jadi jumlahnya sama. Bedakan antara jumlah dan persentase ya. Kemudian juga ada tarif pajak degresif. Nah, tarif pajak degresif ini adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Terdapat beberapa jenis pajak degresif. Yang pertama adalah degresif proporsional, jadi persentasenya menurun kalau dasar pengenaan pajaknya meningkat. Nah, besar penurunannya ini sama besar. Kemudian ada degresif-degresif, ini besarnya persentase penurunan akan semakin kecil jika pengenaan pajaknya semakin meningkat. Kemudian ada degresif progresif. Jadi tarif pajak persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, tapi besarnya penurunan itu semakin besar si persentasenya. Kemudian ada tarif pajak spesifik. Nah, tarif pajak spesifik ini adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu yang sudah ditetapkan atas suatu jenis barang tertentu. Jadi spesifik terhadap jenis barang tertentu. Misal, untuk salah satu barang import itu dikenakan Rp10.000 per unit. Jadi bukan pakai persentase. Nanti besaran pajaknya adalah Rp10.000 per unit tadi dengan jumlah dikalikan dengan jumlah import barang yang masuk ke Indonesia. Gitu. Kalau pajak tadi adalah upaya pemerintah untuk menarik kelebihan uang yang dipegang oleh masyarakat, maka kemudian untuk mendistribusikan kembali kepada orang yang membutuhkan dilakukan dengan cara subsidi. Jadi, subsidi ini adalah dukungan dari perusahaan atau individu, jadi tidak selalu harus dari pemerintah, dengan tujuan untuk mengurangi aktivitas sosial atau ekonomi yang berdampak buruk. Jadi, memberi kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Terdapat beberapa jenis subsidi yang biasa dilakukan oleh pemerintah maupun tadi perusahaan atau individu untuk mendistribusikan kembali pendapatan kepada yang membutuhkan.
Yang pertama adalah subsidi produksi. Jadi subsidi produksi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan bantuan pada beberapa bagian produksi. Contohnya misalkan subsidi di bidang pertanian. Jadi pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Contoh misalkan subsidi bantuan pupuk atau bantuan bibit gitu kan. Jadi untuk mengurangi ongkos produksi dari petani. Kemudian ada juga subsidi konsumsi. Ini diharapkan mempengaruhi perilaku konsumen untuk berbelanja. Contohnya misalkan sekarang ada bantuan atau pemberian uang untuk pekerja sebesar Rp600.000. Nah, ini termasuk ke dalam subsidi konsumsi. Rp600.000 jika dipakai atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sama sekali tanpa ada pemasukan yang lain, tentu bisa dibilang kurang mencukupi. Tapi Rp600.000 ini diharapkan dipakai untuk konsumsi. Jadi entah itu untuk pemenuhan kebutuhan makan, untuk tambahan listrik, untuk tambahan kuota, dan sebagainya. Sehingga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada juga subsidi ekspor. Jadi tujuannya adalah mengurangi biaya distribusi untuk ekspor, namun dengan tetap menjaga harga agar tetap tinggi. Bisa diberikan kepada eksportir, khususnya biasanya yang kecil, jadi UMKM yang masuk ke dalam kategori usaha mikro, kecil, menengah, tapi bisa sampai ekspor. Misal banyak dalam hal sektor kopi, petani-petani kopi diberikan juga subsidi untuk mengekspor kopinya ke luar negeri. Atau juga misalkan kepada pengrajin rotan, itu juga ada subsidi ekspor untuk mereka agar bisa mengirimkan barang dan menjualnya ke luar negeri. Atau mungkin saat ini yang juga cukup berkembang itu sektor industri pakaian, hijab, jadi levelnya masih UMKM tapi sudah bisa ekspor misal ke Malaysia atau ke Timur Tengah. Ada juga subsidi tenaga kerja. Nah, ini diberikan kepada perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pegawai. Jadi subsidi ini diharapkan target akhirnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan lebih banyak tenaga kerja yang terserap untuk bekerja di perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah subsidi pajak. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dengan kesempatan penundaan pajak. Jadi ini adalah keringanan bagi perusahaan-perusahaan untuk membayar pajaknya. Jadi bisa ditunda terlebih dahulu sehingga uang yang seharusnya dibayarkan untuk pajak itu bisa diputarkan kembali menjadi modal dengan target akhir meningkatkan produktivitas. Sekarang kita bahas fungsi stabilisasi. Bayangkan perekonomian sebagai sebuah roda yang berputar. Pemerintah perlu menjamin agar roda ini terus berputar secara stabil dan konstan. Pada saat roda berputar terlalu cepat, maka pemerintah perlu mengambil kebijakan khusus untuk memperlambat laju roda sehingga kembali on track. Sedangkan jika roda bergerak terlalu lambat atau bahkan mungkin cenderung berhenti, pemerintah perlu mengantisipasi dan mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk mendorong perputaran roda agar tetap berjalan secara stabil. Nah, fungsi stabilisasi ini bertujuan untuk menghindari fluktuasi bisnis yang mungkin terjadi dalam roda perekonomian. Jadi, jika terjadi hambatan di salah satu sektor perekonomian, hambatan tersebut tidak akan terlalu berdampak di sektor lainnya. Jadi tidak terjadi efek domino. Satu sektor mengalami permasalahan, kemudian sektor yang lainnya bisa tertahan dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi stabilisasi berfokus pada penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa contoh kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama terkait dengan kebijakan fiskal. Kebijakan ini berfokus kepada pengaturan pengeluaran dan pemasukan negara. Kemudian ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini fokus kepada upaya mengatur nilai rupiah dengan pengelolaan uang maupun suku bunga.
Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan ekonomi internasional. Ini terkait dengan memposisikan perekonomian Indonesia dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perekonomian internasional. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan pendapatan. Kebijakan pendapatan ini dikaitkan dengan upaya untuk pengelolaan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Dalam sistem makroekonomi modern, intervensi pemerintah sangat bergantung terkait dengan kebijakan di masing-masing negara. Oleh karena itu, kita memang harus memahami terkait dengan sistem perekonomian yang dilaksanakan di negara-negara tersebut. Seperti misalkan kita coba bahas contoh antara New Zealand dan Amerika berikut ini. Di dunia ilmu makroekonomi modern, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Sebagai contoh, Amerika Serikat memposisikan pemerintahnya sebagai penyedia dalam hal ini layanan publik, regulator dan pengawas, dan penggerak pertumbuhan serta stabilitas. Sementara New Zealand memposisikan pemerintahnya sebagai regulator, pengumpul pajak, pemilik, dalam hal ini maksudnya adalah aset, dan penyedia layanan publik. Pemerintahan New Zealand memiliki intervensi lebih banyak jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, terutama terkait dengan pengelolaan aset. Sementara, berdasarkan praktik yang ada, secara umum intervensi pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, peran pemerintah ada kalanya cukup sebagai regulator dan supervisor saja. Dan yang kedua, ada kalanya pemerintah harus bertindak sebagai penyedia dan pengelola, dalam hal ini provider dan manajer. Khusus untuk penyedia dan pengelola, peran pemerintah kemudian dibagi lagi menjadi dua fungsi, yaitu penyedia layanan dan barang publik, serta penyedia kebutuhan masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pasar. Nah, itu tadi fungsi pemerintah dalam perekonomian sektor publik. Jadi, yang perlu kalian ingat ada 3 fungsi penting pemerintah dalam perekonomian sektor publik. Yang pertama adalah terkait dengan fungsi alokasi, ya nanti pembahasannya fokus kepada public choice. Kemudian fungsi distribusi untuk pemerataan pendapatan dan menghindari ketimpangan. Dan yang ketiga adalah fungsi stabilisasi perekonomian. Jadi diingat dan dipahami ya ketiga fungsi penting tersebut. Sampai berjumpa di pertemuan virtual.